Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini seperti biasa di pukul 11 kami hadir di acara kita di Pro 4 RRI Makassar yang pasti juga kita akan berdialog sahabat budaya siang hari ini dan tentunya di hari ini kami akan hadirkan narasumber di teras UMKM dengan topik pengaruh literasi digital pada pengembangan bisnis UMKM dan alhamdulillah kita bersama Bapak Dr. Ismail Rasulong SEMM. Beliau adalah Direktur Global Sinergi Coach and Consultant UMKM dan kita sebentar akan berdialog bersama beliau. Sesaat lagi saya akan terima telepon di 0811 400 9250 dan tentunya juga sahabat budaya pagi hari ini kami akan mengajak sahabat budaya untuk menanggapi topik di siang ini pengaruh literasi digital pada pengembangan bisnis UMKM. Untuk itu sahabat budaya kami akan tentunya mengemukakan sahabat budaya tentang bagaimana sahabat budaya itu berbelanja di platform dan juga apakah sahabat budaya juga menggunakan aplikasi apa nih yang selalu dipakai untuk berbelanja dan apakah sahabat budaya dengan berbelanja memakai aplikasi digital ini memudahkan sahabat budaya untuk tidak kemana-mana atau tidak keluar rumah ya. Silakan mungkin bisa langsung ke WhatsApp kami di 0811 400 9250 atau juga bisa bergabung ke telepon kami langsung di 0811 400 9250. Untuk itu sahabat budaya yang pasti kita akan juga mengetahui kekurangan dan kelebihannya untuk berbelanja saat online atau berbelanja secara online atau langsung kita beli ke tokonya dengan melihat benda atau barang tersebut yang akan kita beli. Kekurangan kelebihan itu ya tergantung juga biasanya mata kita yang jeli melihat, apalagi kalau sedang live ya itu pasti juga salah satu patokan yang kita bisa bertanya langsung sahabat budaya. Beda dengan pada saat dia tidak live atau platform atau toko tersebut tidak live, itu biasanya kita bingung, aduh pilih yang mana ya, cocok tidak ya dengan postur tubuh saya, atau biasanya kan kalau perempuan itu dia punya lingkar perut, lingkar pinggul atau lingkar dada, itu biasa ada yang menjadi pertanyaan-pertanyaan para ibu. Terus dengan berat badan sekian boleh tidak memiliki apa sih ukuran bajunya. Ini semua yang akan nanti kita bahas dengan narasumber kita dan juga bagaimana UMKM ini mengembangkan UMKM-nya dengan berbagai cara untuk bersaing di era digital saat ini. Kita tahu lah bahwa era digital saat ini tuh tidak mudah untuk menjual barangnya atau benda yang akan dia jual karena persaingan banyak dari sisi modal, juga dari sisi keuntungan. Ini juga harus menjadi perhitungan sahabat budaya. Baik, silakan yang mau bergabung di 0811 400 9250. Kita masih bicara tentang di siang hari ini pengaruh literasi digital pada perkembangan bisnis UMKM. Silakan yang mau bergabung saya ajak sahabat budaya bisa berkomentar tentang sahabat budaya pakai belanja online di TikTok Shop, Instagram, Shopee dan lain sebagainya. Kenapa sahabat budaya suka berbelanja di tempat tersebut? Apakah terpengaruh dengan harganya atau dengan penjualnya yang punya bunga-bunga berbicara, iya Bu kalau pakai ini boleh ya seperti ini, bagus Ki kalau belanja Ki di toko saya itu kualitasnya terjamin. Pokoknya banyak sekali rayuan-rayuan yang digunakan untuk bisa mereka laku barangnya. Oke, kita terima telepon dulu. Ada penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, teras UMKM dengan Ibu Nia. Ibu Nia. Oke Selamat deh. siang, Tete. Selamat siang. Suka belanja online, Ibu? Iya. Sekali-sekali. Terus pengalaman Kalau ada yang
Kayak tadi kita bilang, Heeh. yang promonya menggiurkan. Oh, promonya Pintar Ki menggiurkan. merayu, Pintar merayu, banyak bunga-bunganya. banyak bunga-bunga. Pokoknya Heeh. ini bunda, anu bunda. Ya, Mhm. akhirnya Terus? mau meki, walaupun Heeh. kadang-kadang Iya, kadang-kadang mengecewakan Ki. ah, Tidak sesuai yang dia promokan dengan yang dia berikan. Tapi mmm, kadang juga toh bagus di sesuai heeh. ji ya. Apakah kualitas barang juga berpengaruh sama Iya, kualitas harga? jahitannya juga dan kalau baju. Iya juga Kalau baju sih. kan biasa kualitas jahitannya itu asal-asalan ji. Begitu. Saya tuh kalau beli apa-apa aku periksa Ki, kan tuh kan jahit Kak. Bahayanya nih kalau tukang jahit, Iya, ini, ya, berbelanja begitu, dia tahu iya. kualitasnya. Iya, karena apalagi kalau kayak kita Heeh, ibu-ibu kan suka belanja-belanja yang murah-murah dasternya. mhm, Kalau luntur pasti nih. Tapi kalau mmm, sudah luntur, kualitas jahitannya juga bahasa apanya ke tuh jarang-jarang kistikan jahitannya dente nih. oh begitu Jadi ya. cepat sobek. Jadi daster itu banyak-banyak diterima di sini di double ke jahitannya. Kalau yang beli di lewat TikTok begitu toh dan Moji Heeh, biasa iya, oke, dari jauh-jauh itu biasa. Tapi heeh. ada juga yang bagus memang tahu. Tapi kan Jadi itu bilang tadi, kualitas kan menentukan harga ya, biasa begitu ya. ya, Tapi kalau mahal kadang juga juga biasa, heeh, harganya murah, kualitasnya nauzubillah min zalik. Kita bilang nih, cocok mi kan murah. Nah, iya. pasti kita bahasa tak Iya, begitu. Nah, betul, makanya ada itu di sini tuh prinsipnya kalau mhm. bapaknya Ipa biar mahal sedikit, mahal yang penting bagus. Tapi biasa mahal agak tebal kalau daster, agak panas Kak, aku rasa kalau biasa begitu. Yang yang Iya, murah itu enak deh, nih. iya, enak itu Dingin kalau murah Kigan. dingin, tipis, Ih, jadi nyaman ini gitu lagi saya dipakai. lagi pakai daster ya. Iya, lebih enak kan satu kali pakai langsung, Iya, sudah nyaman. pokoknya Mhm. kalau daster itu apapun bisa dikerjakan. Iya, biar satu kali tarik langsung maju masuk langsung dapur, siap dengan pekerjaan itu Pokoknya ya. mau sudah mandi daster bisa deh. Iya, heeh, betul. Tapi memang itu yang paling laku ya Bu Niar ya kalau kita melihat Iya, di platform kita yang tuh ada ya. ibu-ibu saya terus terang kalau lihat itu daster ji deng. Mhm, Saya mhm, suka itu kalau warnanya tuh biasa cantiknya, sempat juga heeh, beli tapi lama-lama jangan mi deh itu mau mhm. dulu yang ada. Biar robek-robek sedikit kan penjahitnya Ya bisa dijahit. pokoknya nakal lagi tukang jahit namanya Robe malas dia jahit. Jadi lebih memilih beli di platform, TikTok Ya, Shop biasa atau, kayaknya toko lebih enak orange? yang Heeh. iya, Oh ya langsung begitu. toh bisa dipilih-pilih, bisa dibuka-buka sedikit, dilihat-lihat Heeh. dalamnya, Oh begitu, jahitannya. Kalau heeh. yang begitu kan, nah bilang orang kayak beli kucing dalam karung. Heeh, tapi pernah Karena pengalaman beli? Eh. pernah sampai pi di rumah baru dilihat, kita mau mi di apa? Kalau Oh, begitu kecewa Mi, ya? iya karena Heeh. kan yang dia pajang kan dia dari depan, kiri, Mhm, kanan. Ini mhm. cantik bunda, begini-begini dia enggak buka di dalamnya. Bilang diobras Oh, gitu jahitannya tidak, kadangnya tidak diobras dan tene. Itu mmm. jahitan di dalamnya tuh enggak Oh, diobras. iya. Iya, Tapi kadang juga jahitan mhm, langsung diobras, enggak dijahit mesin, langsung heeh. diobras. Tapi apa yang menarik untuk kita lihat, warnanya kah atau Kalau apanya nih? saya, Iya, saya terus terang warna dan warna, modelnya. warna dan model. Ini khusus daster karena memang itu yang saya beli dan Oh, kayaknya. iya, oke. Jujur, saya jarang beli yang lain-lain. Oke, Daster baiklah. Ji. Saya suka warna warna sesuai seleraku. Yang terang Jadi ya? enggak Oh, Ji, Ndaji saya ya, suka oke. hijau. Iya. Hijaunya itu ya, daun pisangnya yang Eh, bombong nah, yang iya. cantik kah? Cocok mi barongko kah? Oke. Warna andalan itu kodongku Aduh. suka sekali. Jadi Ah, siapa tahu ada mau kasih Kak Daster warna hijau Mona. ide, Masya Allah. Oke deh. Oke, Pale Makasih. Dentene. Iya, Ya, Bu Niar. makasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Niar sudah bergabung di siang hari ini. Nah, dengar-dengar Miki itu bapaknya Haifa. Ih, komentar bisa yang lagi istriku. Oke, boleh yang lainnya para ibu mungkin di rumah yang ingin mengirimkan pesan WhatsApp-nya silakan. Tidak menelpon juga tidak menjadi masalah. Saya akan membacakan WhatsApp-nya Sahabat Budaya. Pengalaman dalam berbelanja secara online. Apakah Sahabat Budaya
Budaya pernah kecewa atau senang sekali berbelanja online? Ini kan banyak faktor yang mempengaruhi. Alasan pertama adalah mager, malas gerak karena mendingan di rumah deh, beli secara online sudah tiba langsung di rumah. COD lagi ya, barang datang baru bayar. Tidak perlu bayar dulu sebelum barang datang begitu. Ada juga yang pemikirannya bahwa kalau saya membeli secara online, saya tidak mengeluarkan budget untuk kendaraan lagi. Karena kalau saya pergi lagi ke naik kendaraan jauh tomi rumahku, capek tomak, keluar tomi uang PT-PT ku ya, orang Makassar bilang keluar tomi uang PT-PT ku, keluar tomi uang ojekku sama tonji. Mendingan saya beli online, kan datang langsung di rumahku, praktis langsung tinggal pakai. Tapi ada kekurangannya. Oke, mungkin ada kekurangan yang mungkin sahabat budaya bisa share di siang hari ini, seperti tadi Ibu Niar sudah men-share beberapa pengalaman beliau untuk dengan para pelanggan ya, atau maksudnya Bu Niar berbagi ke ke kita begitu. Iya kalau beli online itu ada untungnya. Kalau beli yang langsung kita ke tokonya itu ada untungnya juga. Banyak sekali varian-varian pemikiran dari masyarakat kita tentang bagaimana berbelanja secara online. Silakan 0811 400 9250. Saya coba terima telepon di siang hari ini. Boleh sahabat budaya melalui WhatsApp kami di 0811 400 9250. Kami akan coba nanti kembali bersama sahabat budaya berbincang bersama narasumber di siang hari ini tentang bagaimana pengalaman juga sahabat budaya dalam membeli barang dan tentunya kepuasan dari pembelian secara online tersebut. Saya akan jeda dengan kita semua sahabat budaya 0811 400 9250. Saya nantikan teleponnya saat lagi. Kita dengarkan dulu kembali Kelong berikut ini.
Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di siang hari ini dan masih di teras UMKM dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan narasumber kita, Bapak Dr. Ismail Rasulong SEMM, Direktur Global Sinergi Coach and Konsultan UMKM. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Iya. Kakak Yanti. Selamat siang, Selamat sahabat siang, budaya RI Pak. Makassar. Ya. Iya, senang sekali berjumpa dengan Bapak di siang hari ini dan baik Pak Ismail, kami langsung ke pertanyaan untuk Pak Ismail. Mungkin tadi Pak Ismail juga sudah menyimak beberapa ada penelpon seorang ibu yang berkomentar terkait dengan pembelian online-nya. Tapi sebelum itu Pak, Bapak sebagai seorang coach yang mendampingi beberapa UMKM, menurut pengamatan tak sejauh mana tingkat literasi digital dasar UMKM kita saat ini dan apakah ada kendala utama UMKM dalam menerapkan e-commerce? Silakan Pak Ismail. Iya, terima kasih banyak Kakak Yanti. Selamat siang, sahabat budaya. Terima kasih saya diberi kesempatan diundang kembali untuk bincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai Iya, gitu ya, iya Pak. tentang bagaimana supaya UMKM kita bisa naik kelas lah gitu ya, Iya, menggunakan platform digital. iya, Ya, kalau saya boleh jujur ya, iya, sebenarnya eh, di lapangan kalau kita lihat sebenarnya UMKM kita itu sebenarnya sudah pintar gitu ya, iya. pintar gitu ya. Mhm, Pintar itu kan beda dengan cerdas kan gitu ya, belum iya, cerdas gitu ya, pintar mhm, sudah gitu ya. iya, Cuma ada hal gitu ya, mereka kadang-kadang masih kurang percaya diri di dunia digital gitu ya. mmm, Artinya sebenarnya mereka bisa pakai HP gitu ya, bisa upload foto gitu ya, bisa berkomentar gitu ya. iya, Tapi yang kurang itu dan yang memang membutuhkan edukasi adalah mereka belum tahu cara membuat strategi, mhm, terutama bagaimana memanfaatkan media digital yang ada untuk mhm, kepentingan produktif di usaha-usaha UMKM mereka gitu ya. iya, Jadi kadang-kadang kita melihat bahwa di lapangan itu ada orang-orang yang kadang-kadang bilang begini, Pak, saya itu sebenarnya gaptek gitu ya. iya, mhm, Tapi setelah diajarkan gitu ya bagaimana cara mengatur pencahayaan seperti tadi kan ibu itu kan dia iya, awalnya tertarik belanja di media online itu kan iya, dari foto-foto yang dia lihat gitu iya, kan. betul, Sehingga pentinglah diajarkan teman-teman kita bagaimana cara pencahayaan gitu ya, angel foto mhm, gitu kan, iya, ya ngambil fotonya gimana, cara mhm, bikin caption yang sederhana tapi ya hangat gitu ya, bisa mmm, mengundang gitu ya. iya, Eh, dan kalau itu diterapkan gitu ya, mereka bilang ya ternyata bukan gaptek gitu ya mereka gitu ya, mhm, tapi hanya mereka belum terbiasa. iya, Jadi betul betul, menurut saya ada beberapa kendala utama ya kalau kita mhm, lihat berdasarkan pengalaman gitu ya. iya, Yang pertama itu eh, mindset dulu gitu. oke, Jadi mhm, mindset di kita itu yang kadang-kadang dan ini yang menjadi batu sandungan utama gitu. Bagaimana merubah mindset mereka supaya ah merasa digital itu tidak ribet gitu, iya, ya kan? oke, Ya, heeh, kan alasannya kadang-kadang ribet? ada yang Heeh, kenapa kurang Pak? percaya diri gitu ya. Iya, Kadang-kadang mereka menganggap wah muka saya ini nggak cantik-cantik amat gitu ya, apa iya, laku gitu ya iya dipajang iya gitu iya. ya. Iya ya kan. Iya betul, biasa kan begitu. Eh, Dia pakai Iya. asistennya ya, bukan pemilik langsung punya toko Ah, begitu ya. ya, itu oke sebenarnya gitu ya. Heeh. Kemudian kekurangan kita di kualitas visual kita. Kadang-kadang Ah, ya foto kita kenapa kurang menarik kan kadang-kadang ngambilnya juga tidak pas gitu ya. Kemudian angle-nya latar Pak ya? ya Betul. angle-nya, angle. Heeh. Kemudian latar belakangnya kadang-kadang foto barangnya yang kurang menarik itu kenapa di Mhm, atas spraynya yang warna-warni gitu ya di foto iya. gitu. Jadi tidak dibuat Ah, menarik. Kemudian heeh. yang ketiga itu Iya. Kak Yanti, Mhm. mereka masih tidak konsisten gitu ya. Ah, Apa itu ya? Kadang-kadang awalnya mereka rajin gitu ya, secara mhm. rutin gitu ya, ngupload Live? gitu ya, Iya. 3 kali sehari misalnya gitu ya, Iya. ngupload produknya gitu ya. Setelah itu hilang 3 bulan gitu ya, tidak Mmm, karena mungkin tidak peroleh gitu ya omset, akhirnya mereka iya. putus asa. Padahal Mhm. kan
di media online itu kan ada algoritma yang harus bisa dibaca. Mhm. Sehingga mereka ya kadang-kadang merasa tenggelam di marketplace gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya mereka tidak konsisten aja dan apa namanya Mhm. kurang di strategi secara Mhm. gitu. Oke. Ya, Yanti. Iya, Pak, apakah juga seorang penjual itu berpengaruh, kalau mereka menjual dengan face-nya mereka, wajah sang penjual, atau juga dengan latar belakang yang tadi Bapak sempat katakan, dan juga, gambar atau juga visual. Kan kita tahu Pak, kalau orang jualan itu, pasti handphone yang harus cantik. Biasa kurang percaya diri kalau dibilang, "Ih, kurang kurang cantik ya handphoneku, harus dipakai yang merek begitu ya. Ya harus merek itu supaya bagus ketampilan warnanya." Nah, itukah salah satu problematika yang ada di lapangan, Pak Ismail? Saya rasa kalau kita jualan di online itu yang Iya. pertama memang yang perlu diperbaiki itu ya visual gitu ya. Mmm. Fotonya, videonya, Mhm. kualitasnya. Iya. Apakah harus menggunakan handphone yang mahal? Tidak juga Iya. sih gitu ya. Mhm. Tinggal pengaturannya aja. Saya rasa sekarang kan banyak alat yang bisa kita gunakan untuk mengeditkan wajah yang tidak cantik gitu ya, atau foto-foto yang kurang menarik itu bisa kan dengan AI, Iya. bisa dengan apa namanya software yang lain itu kan bisa Mhm. kelihatan kan gitu ya. Apalagi Iya. kalau di TikTok Mbak gitu ya. Kalau Iya. kita lihat itu orang cantik-cantik di TikTok kita. Apalagi kalau Iya. live streaming itu kan bukan karena memang aslinya cantik, tetapi Ada memang visualnya memang, Pak, ya? gitu Di-setting gitu gitu ya, di pakai setting gitu ya. aplikasinya, iya, Iya, heeh. iya. Artinya memang banyak yang menarik gitu ya. Sehingga Mhm. memang foto itu atau visual itu adalah sales pertama gitu ya. Jadi Mmm. itu yang kalau kita tanya gitu ya, tadi baru satu gitu ya yang Iya. mengungkapkan bahwa oh dia tertarik beli daster itu karena Iya. dia lihat foto-foto ada Iya. warnanya yang sesuai gitu ya. Mhm. Apakah nanti itu benar-benar seperti itu? Itu tergantung trust gitu ya, kepercayaan yang harus dia Oh. jaga oleh penjual online gitu ya. Tetapi Mhm. yang pertama memang adalah visual itu, Iya. gitu, Mhm. Mhm. Eee, gitu. iya, tapi tadi Ibunya sempat juga Ibu Niar mengatakan bahwa, dia tidak, para UMKM itu tidak memperlihatkan secara detail dari jahitannya, juga dari, biasanya, dia tidak puas begitu, Pak. Mungkin karena itu tadi kualitas ya tidak menjamin bahwa kalau harga murah pasti ada kualitas juga begitu ya, Pak Ismail. Mungkin bisa langsung Pak Ismail dijawab. Iya, gini, apa namanya memang kalau kita di posisi sebagai seorang konsumen gitu ya untuk Iya. berbelanja di online kan memang kita juga harus hati-hati gitu ya. Iya. Eh, tetapi gitu ya ada satu yang seringkali dijadikan sebagai acuan gitu ya Iya. bahwa oh produk itu memang terpercaya gitu ya. Yang Iya. pertama itu lihat bintangnya gitu ya. Nah, gitu. Oh, iya pada saat, berbelanja Ah, itu Pak ya ada bintang ya ya? kan ada Heeh. selalu kalau sudah dikirim barangnya kasih Iya. bintang gitu Iya. kan. Bagi orang-orang yang kecewa pasti bintangnya kurang kan. Satu. Mhm. Yang kedua adalah lihat komentar dari apa namanya pembelinya gitu. Semakin Mmm. banyak ulasan yang negatif itu menunjukkan bahwa sellernya tidak terpercaya. Itu berarti barangnya Mmm. tidak sesuai dengan gambar yang apa namanya. Jadi itu Mhm. salah satu gitu ya, Iya, salah heeh. satu strategi supaya Iya. kita bisa apa namanya meyakinkan bahwa barang yang kita gambar yang kita beli itu sesuai dengan yang kita terima nantinya kan. Mhm. Nah, Mhm. gitu. Oke. Makanya penting juga sebagai seorang apa namanya konsumen gitu ya memberikan komentar kalau jelek bilang jelek gitu ya supaya Iya. bisa menjadi dasar pengambilan keputusan bagi teman-teman yang lain yang belanja di online gitu. Mhm. Jangan sudah jelek gitu ya kita kasih bintang 5 kan gitu. Jadi Karena kejujuran teman, di situ Pak, pun karena ya karena teman, teman. kayak Iya. satu teman, "Ih, Jongki kasih bintang ini nah, kalau jelek kasih bintang Iya, 5," begitu ya. iya. Kan kadang-kadang penjual juga di Heeh. online itu kan selalu bilang, kalau Anda kasih bintang 5, saya berikan bonus gitu ya. Ini Iya, kan gitu. beli satu Kalau dapat Anda berkomentar 2. baik, iya. Gitu. Ya begitu ya, Pak, ya? Oke. Iya. Baik, Pak, poin deh dari, prioritas nasional, itu 3 prioritas nasional, 3 menekankan pentingnya e-commerce. Banyak itu UMKM sudah masuk platform, tapi merasa tenggelam yang sempat tadi Bapak katakan, Pak Ismail, Iya. di antara ribuan penjual lain. Nah, 3 strategi penting yang harus dilakukan UMKM agar produknya menonjol. Apa ya, tadi konsisten. Apalagi Pak, produknya harus baik ya walaupun harganya ya kan Pak biasa juga kan
Ya modalnya kodong, si Deji orang bilang. Terus mau kasih Iya, berapa harga begitu dengan kualitas yang bagaimana? Nah sebenarnya apa yang perlu diperbaiki nih Pak dengan harga murah tapi konsumen puas begitu? Silakan Pak. iya, begini gitu ya. Iya. Kalau kita dari sisi sebagai pelaku UMKM gitu ya, menurut saya gitu ya, berdasarkan ini hasil riset gitu kan, Iya. eh, apa sih kan yang paling sering dikeluhkan UMKM kan soal itu tadi kan, gitu ya. Mereka Mhm. tenggelam gitu ya di platform Iya. gitu ya, merasa tenggelam gitu ya. Mhm. Apa yang harus dilakukan? Ini tiga strategi gampang yang untuk bisa menonjol gitu ya kalau di apa namanya di marketplace itu. Yang Iya. pertama itu tadi saya sudah sampaikan ya, perbaiki visualnya gitu ya, foto dan Mhm. video gitu ya. Kenapa? Karena memang foto, gambar itu yang pertama dilihat kan tidak ada barang asli yang kita lihat kan. Yang kita beli Iya. sebenarnya transaksi kita didasarkan atas visual yang kita lihat gitu. Nah, Mhm. makanya itu apa namanya salah satu cara yang paling aman ya sedikit aman gitu ya sesungguhnya adalah kalau kita belanja dari live gate yang ada gitu ya apakah Iya. itu di yang orange gitu ya Shopee ya misalnya Mhm. kita sebut di TikTok gitu ya kan ada yang live Iya. live itu kenapa Mhm. karena bisa ada interaksi gitu ya Iya betul. itu yang pertama gitu ya. Mhm. Eh, Kalau buat foto atau video ya jangan gunakanlah pencahayaan yang bagus karena kan banyak Iya. alat gitu ya. Jangan foto produknya di atas kasur garis-garis kan gitu ya. Nggak jelas nih itu Kan Pak, karena iya ada diagonalnya begitu juga iya ya, karena horizontal. karena Iya. kadang-kadang mereka baru tahu bahwa oh ya kalau kita mau menjual online ya ada gambarnya gitu ya. Ya foto seenaknya Mhm. gitu kan. Ya, tidak Iya. ada menarik. Kan kita sendiri yang lihat yang Iya. punya mungkin nggak ada yang menarik-menariknya. Baik. Kemudian Oke, strategi saya yang kedua mohon maaf, kita iya, Pak, diulangi mohon maaf dulu, kita punya perkataan, silakan Pak. oh ya Iya, yang saya ada gangguan telepon dulu nih. Pak oke Ismail, kita jeda dulu sebentar Pak, kita terima telepon dulu lah kalau gitu ya. Mohon Pak Ismail ditahan dulu, kita terima telepon dulu deh Eka, oke. Assalamualaikum Opa Is. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. iya Opa Dengan Is. mau bertanya juga sama Pak Ismail ini. Silakan, namanya sama kayaknya. Silakan Opa Iya, Is. saya Opais. Kalau di sana Pak Ismail. Pak Ismail. Iya, Iya, iya. saya ini korban online juga Pak Ismail. Kalau saya Eh, tidak salah baru 1 minggu yang lalu. Iya. Nah, di iklannya Facebook itu ada tertera, tapi jangan pikir negatifnya ya. Itu ada Mhm. obat kuat untuk bertenaga. Nah, Hmm. itu namanya dia bilang ginseng. Nah, Mhm. setelah karena banyak tes testimoninya, Testimoni. memang kelihatan dia terbukti bahwa orang Mhm. itu tadinya lemah lemah tidak bertenaga. Mhm. Setelah dia minum itu hasilnya semua bagus. Iya. Nah, karena tertarik dengan harganya juga Mhm. promonya beli satu kita dikasih dua Gratis dengan satu. harga 89.000. Tapi Hmm. setelah ada ongkirnya jadinya 130 hampir 140. Hmm. Nah, saya cobalah beli. Ya. Setelah datang barangnya, ternyata itu isinya kan saya bagi-bagi juga sama teman. Coba ini kau minum ya supaya besok kamu enggak terlambat lagi kerja. Ya. Dengan semangat nanti jadinya kerjamu bagus. Mhm. Nah, setelah dites semua kita bersamaan minum, ternyata kayak hasilnya itu seperti serbuk apa namanya bambu. Oh. Jadi ada serbuk itu kan memang kalau mirip-mirip itu kalau misalnya dia lakukan misalnya yang ginseng itu yang dari Cina atau dari Jepang, Mhm. setelah dia jadikan bubuk, memang sepertinya seperti kelihatan gambarnya itu sama persis yang bubuk-bubuknya itu dari bambu yang sudah tua, sudah Hmm. kering. Nah, itu. Dan ini Nah, diseduh ternyata maksudnya Pak Opa Is ya? Diseduh ya, ya? iya iya ya diseduh. Oh, Jadi kita bukan. campur dengan Oke. madu. Itu Oh, teknik anunya. Nah, cara tapi campurannya. enggak boleh dia enggak bisa hilang. Rasa Oh, bambunya itu ada. oh Bukan begitu. rasa ginseng yang muncul kan itu rasa ginseng yang muncul Oh. bukan rasa bagusnya itu karena madu, ada madunya kita campur. Hmm. Nah, itu. Jadi yang seperti itu sebenarnya Mhm. mohonlah nanti dari tim pemeriksa obat dan makanan Mhm. walaupun dia diiklankan di Facebook atau dia jual di Mhm. sosial media, tapi jangan sampai ada lolos lah yang begituan. Hmm.
Karena sekarang itu produknya banyak sekali terjual. Sampai dia ratusan di Facebook itu saya lihat dia fotokan itu banyaknya dia bungkus dia mau kirim ke seluruh Indonesia. Nah itu, jadi ya mohonlah diteliti lagi, Iya. apalagi obat-obat yang banyak sekali beredar di Facebook itu coba dijadikan sampel. Baru kalau sudah ditemukan memang ada pembohongan publik, dihukumlah baik-baik itu. Dikasih dia denda berapapun ratusan juta kalau apa miliar kah. Itu jangan dia melakukan begitu kurang Oh, ajar. iya. Ya saya kira itu Pak Ismail. Ya, Oke, terima kasih Pak sudah Is, terima diberikan kasih. waktu. Iya, Iya. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik mungkin Pak Ismail sebelum dilanjutkan tadi perbincangan kita, dijawab dulu pertanyaan dari Opais di Makassar. Silakan Pak Baik, Ismail. Ya. terima kasih Pak Is. Jadi saya rasa bukan cuma Pak Is yang pernah jadi korban gitu ya. Jadi ini tadi kalau khusus untuk iklan obat buat itu kan, Iya. orang kan memang konsumen itu mudah tergoda oleh janji instan gitu ya. Karena memang sesungguhnya iklan itu kan dihadirkan untuk merusak otak rasional kita sebenarnya kan hampir semua iklan-iklan kalau iklan gitu ya. Iya, betul. Kemudian platform seperti Facebook itu memang sangat mudah dipasang iklan gitu ya, dan kadang-kadang kan belum tentu itu diverifikasi gitu ya. Berbeda dengan platform yang lain gitu kan. Iya. Artinya kalau platform lain itu kan punya aturan yang agak ketat ya, Shopee, TikTok gitu ya. Artinya Iya. barang itu memang benar-benar harus bisa diverifikasi dan seterusnya. Kalau di aplikasi Facebook itu memang mudah sekali dipasang iklan gitu ya. Nah, sehingga kalau di platform semacam itu ya kita sebagai pembeli jangan terlalu cepat tergiurlah dengan testimoni yang terlalu hebat gitu ya. Harus dicek komentar aslinya dari pengguna gitu ya. Kan kadang-kadang mereka itu kan giring hanya gambar testimoni gitu ya, gambarnya atau screenshot gitu ya. Harus bisa dibandingkan dengan ulasan di platform lain gitu ya. Iya. Misalnya kita coba cari apa benar gitu ya. Apalagi ini terkait dengan obat gitu ya. Iya, Obat itu betul. kan harus benar-benar hati-hati gitu ya. Resikonya Jangan-jangan tinggi Pak iya Ismail ya. betul, resikonya beda lah kalau dengan misalnya fashion gitu ya, produk Iya. itu. Sama juga dengan yang ada Makanan? penyakitnya seperti Bagaimana Pak Is? makanan. Heeh. Ya makanan itu kan tinggal lihat gitu ya, ada sertifikasinya gitu kan. Kan kalau makanan kan harus ada. Iya, Kalau tidak ada halal. BP POM-nya ya patut dicurigai lah. Nah, kalau ini Sama Pak, dengan skincare gitu ya. iya, sama dengan obat juga Pak ya. Ya Bisa betul. BPOM-nya juga mungkin bisa diakal-akali begitu menurut Pak Is sendiri. Ya bisa, tapi kan itu kan bisa ketahuan kan mudah gitu ya dicek kalau ada nomornya gitu ya. Makanya Iya, biasanya kalau tipuan-tipuan itu iya. saya rasa itu hasil dari screenshot atau editan gitu ya. Kalau ditelusuri nomor BP POM-nya itu kan jadinya tidak akan kita temukan gitu ya produk ini. Saya rasa produk yang obat kuat itu karena banyak penggemarnya kan mungkin Iya, gitu. oh begitu. Jadi perlu cek gitu ya. Kalau obat dengan makanan cek nomor BPOM-nya gitu ya supaya kita tahu gitu ya. Di mana ada website-nya kan BPOM gitu untuk cek BPOM mereka gitu ya. Apakah ada registrasinya atau tidak gitu ya. Caranya Jadi bagaimana Pak Ismail? Mungkin ada kalau tipsnya? makanan itu kan ada yang ada BPOM-nya itu kan bisa di websitenya cek BPOM gitu ya .go.id itu kan ada gitu. Iya. Masuk Kalau di situ kan. tadi Pak semacam tadi adalah obat kuat dengan ginseng itu Pak bagaimana Pak Is? Kalau tidak ada istilahnya gitu ya sertifikasinya berarti wajib kita curiga lah gitu ya. Harus berhati-hati. Cuma kan memang banyak penggemarnya yang beginian Iya, itu Kak tadi Yanti katanya kan gitu ya. ratusan ribu katanya Iya. begitu Pak ya. Iya. Apa harga juga mempengaruhi hal tersebut? Saya Pak Ismail. rasa harga itu soal kedua, tetapi mereka butuh khasiatnya itu karena khasiatnya dia butuhkan itu gitu ya kemanfaatannya. Baru yang kedua soal harga. Tapi kalau dari segi kita melihat UMKM menjual dengan harga segitu terus ginseng tidak masuk di akal ya Pak Ismail. Iya, iyalah. Ginseng Karena dari mestinya Korea, Jepang itu maksudnya dari sana begitu ya. makanya ya harus cerdas dalam arti bahwa ya kita coba banding-bandingkan lah, gunakan otak rasional kita gitu ya, bukan emosionalnya kan gitu ya. Walaupun testimoni banyak begitu ya Pak.
Oh ya, testimoni itu Mhm, kan bisa semuanya diakal-akali gitu, apalagi kalau mhm, pakai screenshot gitu ya, bukan mhm. real gitu kan. Oke, oke. Baik, Pak, tadi kita sempat 3 strategi terpenting yang harus dilakukan UMKM agar produknya menonjol, Pak. Mungkin Pak Ismail ini kita, Ya, oh ya, ya, eh, silakan uraikan dulu i- kembali. ya, yang pertama tadi kan visual sudah saya jelaskan. Dan Iya. kemudian yang kedua, strategi yang kedua adalah tentukan pembedanya. Pembeda Mhm. itu maksudnya kalau istilah bahasa Makassarnya itu namanya value proposition gitu ya. Apa yang membuat Salah, Pak, bukan. ya, Oke, jadi oke. apa Heeh, sih yang membedakan produk kita dengan produk apa namanya yang sudah ada gitu ya. Misalnya iya. gini, jangan cuma jual sekedar keripik pisang itu banyak misalnya ini kan contoh aja Heeh, gitu ya. iya. Tetapi yang harus dijual itu misalnya keripik pisang rasa kopi Toraja gitu kan gitu ya. Oh, Satu-satunya di Makassar gitu ya. Sehingga iya. eh, pembeda itu makin spesifik itu makin mudah dicari. Kenapa? Mmm, Karena kan di online itu kan ada namanya algoritma gitu kan. Jadi mhm. tergantung kecerdasan kita untuk memanfaatkan itu sehingga begitu orang cari gitu ya, maka yang muncul adalah produk kita gitu ya. Mhm. Kemudian yang ketiga saya rasa strateginya adalah bagaimana kita bisa manfaatkan fitur gratis di platform itu gitu ya. Oke, Iya, mhm. misalnya kan orang live di apa namanya platform marketplace seperti yang Orange, Shopee gitu ya di TikTok itu kan gratis sebenarnya kan. Jadi Mhm. jangan cuma dipakai untuk dangdutan gitu ya, untuk sekedar ngobrol apa namanya di Iya. TikTok itu, tetapi ya Mhm. live kita live untuk menjual gitu ya, live selling gitu Mhm. kan. Iya. Kemudian manfaatkan juga fitur untuk menjadi affiliate gitu ya. Jadi Mmm. ya boleh jadi kita tidak punya modal, kita jadi reseller saja gitu ya. Dengan Mhm. membantu mempromosikan orang itu kan juga sudah apa namanya banyak penghasilan. Kemudian yang ke berikutnya itu di fitur-fiturnya itu ada namanya flash sale kan gitu ya. Iya. Jadi jual cepat, jual cepat. Nah, itu Mhm. kadang-kadang perlu dimanfaatkan. Ah, Eh, betul. yang Mhm. aktif memang menggunakan fitur-fiturnya itu pasti bisa omsetnya naik. Yang penting Mhm. itu tadi jangan 3 hari gitu ya aktif gitu ya kemudian 3 bulan tenggelam gitu ya kan gitu. Ya, Iya, ya, iya. ya, Heeh, bisnis itu heeh. kadang harus konsisten gitu ya, Iya, heeh. gitu ya. Mhm. Jadi setiap hari misalnya oh live menjual, apakah ada penontonnya atau tidak, pokoknya jalankan saja dulu gitu ya, Mhm, mhm. supaya sambil kita belajar gitu, sambil Mhm. belajar untuk mencuri perhatian algoritma yang ada di marketplace itu, terutama Mmm, untuk yang live ya. iya, Nah itu menurut saya gitu, 3 hal itu ya. iya. Oke, Pak, Ismail, digitalisasi bukan hanya tentang menjual, tapi juga tentang mengelola keuangan. Nah, bagaimana peran teknologi vintage, baik pembayaran digital maupun permodalan online dalam membantu UMKM dampingan tak untuk mencatat keuangan yang lebih rapi atau mendapatkan akses modal yang lebih mudah begitu? Silakan Pak Ismail. Iya, betul sekali Kak Yanti. Jadi UMKM itu kadang-kadang mereka bisa hebat jualan gitu ya. Iya, Tapi mhm. gitu ya yang hancur gitu ya keuangannya yang sering ya campur aduk lah gitu ya. Iya, iya, Artinya iya. bukan bukan cuma di online lah saya Iya, rasa iya. kita kalau di Heeh. offline juga seperti itu. Kenapa Iya, misalnya kadang-kadang ya apa namanya kios-kios barang campuran itu eh, iya. dia sudah gunakan gitu ya modal Mhm. pinjaman, tagihannya harian lagi atau yang Iya. mingguan gitu ya. Mhm. Hanya di awal-awal bisa ramai gitu. Kenapa? Karena keuangannya campur aduk gitu ya. Mhm, Tidak bisa mhm. dia pisahkan antara bisnisnya dengan keuangan rumah tangga. Itu yang pertama. Iya. Nah, di online ini dengan pembayaran digital itu bisa Mhm. lebih rapi, lebih teratur. Misalnya, oh bayarnya menggunakan QRIS gitu atau e-wallet gitu ya. Maka itu akan membantu kita supaya semua transaksi itu otomatis akan tercatat. Jadi kita punya histori gitu ya. Bahkan Mhm. kita tahu gitu ya Iya. saat-saat kapan gitu ya penjualan kita itu bisa naik, barang apa yang apa Mhm. namanya eh, lebih banyak omsetnya Mhm. gitu ya, sehingga kita bisa memperoleh laporan harian dan laporan Iya. mingguan yang lebih rapi. Kalau gunakan apa namanya platform digital untuk keuangan gitu ya. Yang Mhm. berikutnya ya pastilah kita akan mudah menganalisis itu, kita jadi tahu gitu ya. Di, Mhm. kalau yang terkait dengan pembiayaan, nah sekarang itu juga jadi Mmm. harus hati-hati gitu ya. Memang Ah, mudah sekarang gitu ya, pinjol-pinjol itu kan. iya, Dari paylater, pintu Pak. pay Mhm. Ya, later, buy mhm.
Buy now gitu ya, Ya, bayar kemudian. ya, mudah, Iya, KTP saja foto selesai, iya, cairlah uangnya, Pak iya. Ismail. Mm-mm. Kadang-kadang itu namanya ya gunakan sekarang, susah kemudian kan gitu Saya kira jadinya. bunuh diri, Pak. Oh, Iya betul. Hanya modal foto, senyum gitu ya, iya, tengok kiri, tengok kanan gitu ya. Ada iya. KTP sudah bisa dapat pinjaman online. Jadi harus hati-hati juga gitu ya. Mm-mm. Walaupun dari sisi kalau mau dimanfaatkan dengan baik ya cukup membantu lah. Misalnya teman-teman kita UMKM yang eh, memiliki keterbatasan tidak bisa akses ke perbankan misalnya karena tidak punya kolateral atau jaminan. Mhm. Ya bisa memanfaatkan itu secara bijak, tetapi harus Mhm. pintar-pintar memilih gitu ya, yang mana yang benar-benar gitu ya layak secara ekonomi gitu ya. Hmm. Harganya tidak terlalu tidak mencekik gitu ya. Iya, Kan ada iya, juga iya. gitu ya katanya oh bunganya hanya 0, Ya. sekian persen. Iya betul, Mm-mm. tapi biaya administrasinya kan mencekik gitu. Oh, Kan begitu ya, gitu. Pak ya. Aduh, Iya. bahaya ya. Jadi harus hati-hati secara dikit pembayaran bahwa di satu sisi itu bisa membantu, sangat membantu karena cukup dengan apa namanya performa toko online kita sudah bisa memperoleh pinjaman modal, Ya. tetapi juga harus hati-hati supaya dimanfaatkan secara bijak. Itu Hmm. lagi-lagi itu tadi Ya. kapan amburadul keuangan kalau kita tidak bisa pisahkan yang mana urusan bisnis, yang mana urusan pribadi. Jangan Hmm. dapat pinjaman gitu ya, Ya. kemudian ya habis untuk dikonsumsi gitu, tidak masuk Mhm. jadi modal gitu ya, ya nggak bisa kembali lah. Oke, baik, Pak. Yang berikutnya sebagai Direktur Global Sinergi, bagaimana pandangan Bapak mengenai pentingnya kolaborasi antar UMKM dan juga dengan platform yang besar? Ya, antar UMKM dan antara UMKM dengan platform yang besar. Strategi sinergi apa yang paling efektif agar UMKM itu benar-benar membangun ekosistem bisnis digital yang berkelanjutan? Dan juga Pak, yang berikutnya yang terakhir nih, tren digital apa yang wajib diantisipasi dan dipelajari oleh UMKM agar tidak tertinggal? Nah, apa pesan juga yang ingin Bapak sampaikan nanti yang saat ini masih ragu-ragu untuk memulai atau memperluas jejak digital mereka sendiri? Kuncinya apa nih Pak? Silakan. Iya, Kak Langsung aja Yanti, Pak dirangkum. ya siap. Kolaborasi Waktu. itu, Iya. ya wes, kolaborasi itu rumus naik kelas paling cepat gitu ya. Jadi UMKM itu mestinya berhenti merasa bersaing sendirian gitu ya. Artinya Iya. apa? Iya. Tidak ada pilihan gitu ya. Kalau mau besar maka harus kolaborasi gitu ya. Mm. Maka ada beberapa yang mesti dimanfaatkan, misalnya gitu ya. Ada namanya paket hampers bersama. Oh Ada iya. sekian banyak produk gitu ya. Kemudian dia dikemas gitu ya dalam satu kemasan produk kita bersama gitu ya. Misalnya Mm. eh, ada yang punya produk cemilan, isinya di dalam Iya. ada cemilan, ada yang lain gitu ya, Mm. macam-macam gitu ya dalam satu. Jadi dia kolaborasi. Yang kedua, live bareng gitu ya untuk menjual gitu ya. Jadi Mhm. itu penting gitu ya, foto Ya. produk patungan. Jadi jangan main sendiri-sendiri gitu ya. Mhm. Nah, terkait dengan kolaborasi dengan platform besar Iya. seperti marketplace, fintech, bank, semua sekarang kan lagi cari UMKM untuk didukung gitu, Mhm. ya kan? Uang-uang fintech yang ada di fintech, gitu ya, ada ya di Mhm. bank, gitu ya. Kemudian marketplace kan selalu gitu kampanyenya mencari UMKM besar. Nah, Mhm. yang penting itu berani ikut programnya gitu ya, karena Ya. ya banyak juga yang gratis tapi tidak dimanfaatkan. Jadi kan Ah, keluhan kita itu kan masalah dari tahun nol sampai sekarang itu kan itu. Kadang-kadang iya. UMKM kita merasa dianatrikan, padahal saya rasa hanya mereka tidak paham strategi yang saya. Mhm. eh ya, kalau ditanya tadi, Kunci. oh, Mhm. tahun depan itu kira-kira apa gitu ya? Iya, Saya iya. rasa ada 3 hal besar gitu, Kak Iya, Yanti gitu iya. ya. Heeh. Yang pertama, social commerce gitu ya pasti tetap mendominasi gitu ya. Jadi live Hmm. shopping gitu ya itu akan makin besar Mhm. gitu ya di Ya. tahun-tahun yang akan datang gitu ya. Ya. UMKM harus berani, berani mulai tampil gitu ya. Jangan Ya. ragu dengan penampilan gitu ya, karena banyak sekali gitu ya yang bisa dimanfaatkan gitu ya untuk kita kelihatan Mhm. gagah lah, cantik di apa namanya untuk live gitu ya. Mhm. Kemudian reel gitu ya, video Ya. pendek gitu ya, itu adalah raja. Sekarang kan ada penyakit kita Iya. gitu ya, scroll scroll gitu ya. Iya. Iya, saya Mhm. rasa kakak Yanti juga kan pasti Iya. gak sering scroll scroll gitu ya. Makanya promosi Iya. yang paling bagus sekarang Heeh. itu melalui reel yang pendek itu ya 1 menit Iya. gitu ya, bahkan ada yang kurang 1 menit gitu ya. Mhm. Sehingga itu penting untuk dimanfaatkan gitu ya. Apa itu? Iya. Perhatikan hooknya gitu ya. Hook itu Mhm. maksudnya apa yang harus dikatakan 3 detik pertama gitu ya kan. Mhm. Adakah pertanyaan gitu ya, larangan, kemudian Mhm. masuk ke videonya isinya apa, solusi yang ditawarkan apa.
Kemudian harus Mhm. ditutup dengan call to action gitu ya, mengajak orang gitu yang menggunakan. Dan itu singkat Mhm. saja kan, bahkan Iya. bisa tidak sampai 1 menit gitu ya. Mhm. Karena memanfaatkan sekarang orang senang scroll gitu ya, anak kecil saja senang gitu ya. Mhm. Sehingga pesan kuncinya menurut saya jangan tunggu jago gitu ya, digital Mhm. baru kita mulai. Mulailah Mhm. dulu gitu ya, mulai Iya. dulu. Heeh. Nanti pasti kita akan jago gitu kan. Jadi Iya. ya. Mhm. Mhm. Eh, jadi kita harus berani konsisten belajar sedikit demi sedikit menurut Mhm. saya. Mhm. Ya, Mhm. saya rasa itu kayak Yanti. Oke, baik. Dan semangat untuk pelaku UMKM kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Ismail sudah hadir bersama kami berbagi ilmu tentang bagaimana UMKM mengembangkan kinerja mereka, juga para pembeli yang mau membeli secara online harus pintar-pintar begitu Pak Ismail ya. Sampai jumpa Ya, Pak Ismail. Sukses untuk aktivitasnya. Assalamualaikum makasih dan banyak. selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, Kasih. demikian kita sudah bersama di Teras UMKM. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.